Bu Cindy. Pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi diskusi yang singkat ini. Oh iya, Pak. Bagaimana persiapan Anda untuk hari ini? Alhamdulillah sudah cukup matang, tapi saya masih merasa gugup untuk observasi nanti. Nah, itu wajar saja Bu, karena observasi ini bukan untuk saling menghakimi, melainkan kita saling belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu apa yang Anda rencanakan pada kelas hari ini. Gini, Pak. Saya ingin mencapai tujuan ini. Saya ingin siswa memahami konsep bilangan bulat, baik bilangan positif maupun bilangan negatif, serta bagaimana mengurutkan bilangan tersebut dan membandingkan bilangan tersebut. Dan saya berharap siswa dapat mengaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari. Bagus sekali Bu Cindy, saya melihat topik ini tuh sangat cukup penting sih. Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, saya perhatikan ada tantangan terkait variasi metode pembelajaran. Apa yang Anda rencanakan untuk variasi metode pembelajaran kali ini? Ya, saya menyadari Pak, metode ceramah mungkin tidak menarik bagi siswa. Oleh karena itu, saya berencana menggunakan variasi metode. Mungkin dengan menyisipkan menggunakan PPT, saya akan melakukan penjelasan singkat melalui PPT. Lalu saya arahkan untuk diskusi kelompok dan juga saya akan mengarahkan untuk permainan kecil agar siswa ini lebih fokus dan lebih memahami materi yang saya sampaikan. Nah, ini membuat siswa ini dapat terlibat dan lebih aktif. Bagus sekali Bu. Semoga metode tersebut membantu meningkatkan keterlibatan siswa. Saya akan mengamati dengan seksama bagaimana penerapannya nanti. Saya siap untuk mengamati proses pembelajaran saat Anda mulai mengajar. Silakan dulu Pak di situ. Oke baik, terima kasih Bu Cindy. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Cindy, sepertinya saya duduk di belakang saja supaya bisa mengawasi anak-anak dalam proses pembelajaran kali ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ada kursinya masih ada di belakang. Saya Iya. Anak-anak bisa maju di kursi yang depan ya, karena masih kosong. Baik. Baik, itu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, sebelum mulai mata pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Alifatul Hikmah, saya Bu Rizatullah. Saya Bu. Fitria Rosa, saya Bu. Nela, saya Bu. Paramita, saya Bu. Rifat, saya Bu. Oke, baik, sudah hadir semua ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Jadi kita harus tahu bilangan bulat itu apa dan bagaimana. Terus yang kedua, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi kita harus tahu gimana membandingkan bilangan bulat dan bagaimana cara mengurutkannya. Oke. Nah, yang pertama pengertian bilangan bulat. Kalian pernah nggak sih berjalan maju atau mundur, tepatnya jadi berubah kan pindah posisi kalian? Pernah? Pernah. Oke. Nah,
bilangan. Dan ini angka-angka ini adalah bilangan bulat. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini angka-angka ini disebut bilangan positif. Dan yang sebelah kiri ini ada min 1. Ini ada simbol min atau negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Atau biasa disebut negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Itu disebut bilangan negatif. Dan tengah-tengah ini itu angka 0. Jadi operasi hitung bilangan bulat ini didasarkan seperti pada garis bilangan di sini. Nah, bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, bilangan negatif. Nah, positif sendiri memiliki arah ke kanan dan negatif ke kiri. Pada presentasi ini garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Tapi hari ini kita akan belajar untuk mengurutkannya terlebih dahulu dan juga membandingkannya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, Pak. Fungsi kita mempelajari bilangan bulat ini buat apa ya? Sangat menarik sekali pertanyaannya. Jadi, fungsi kita mempelajari bilangan bulat adalah untuk kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian tahu alat pengukur suhu atau aplikasi pengukur suhu? Kadang biasanya ada di handphone, di Google. Nah, itu kadang ada negatif 10 Celcius. Ada. Nah, untuk itu kita mempelajari bilangan bulat agar kalian tahu negatif itu lebih kecil atau lebih besar ya. Jadi suhu sekarang ini lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Nah, dari sini masih ada pertanyaan lagi. Saya Bu, Apa nak? jadi itu apa sih fungsinya nol di tengah-tengah situ? Kamu emang kritis sekali ya pemikirannya. Jadi fungsi angka 0 ini adalah sebagai angka pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi ini fungsinya. Ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, Sudah paham Bu? Sudah paham. Wah, sepertinya Arif Fatur ini lebih paham ya, udah belajar tadi malam. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Jadi ini Ibu udah sediain angka-angka bilangan bulat. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Ada yang tahu? saya Bu. Gimana? Dari kiri dulu ya, dari Bu. Dari negatif atau dari positif Bu? Kamu mengurutkannya menggunakan apa? Jadi gini nak, kita menggunakan garis bilangan agar lebih mudah. Jadi apa dulu tadi? minus 5. Mulai dari angka 0. Oh, Iya, sebagai pemisah antara bilangan positif dan Negatif. Ya, benar-benar. Jadi mana dulu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini disebut bilangan Positif. Oke, kita ke kiri. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Jadi ini disebut bilangan apa? Negatif. Oke, pintar sekali. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Kalau semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Jadi bilangan positif ini bilangannya itu lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh, 5 dan negatif 5. 5 di sini, jadi lebih besar dari negatif 5. Ya. Paham? Paham. Oke, Ibu ada contoh nih. 4 dan negatif 5. Lebih besar atau lebih kecil? Atau sama? Lebih besar.
sangat bila. Yang kedua, negatif 2 dengan negatif 5. Lebih besar. Negatif 2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oh, lebih kecil. Ya. Dan yang satu yang terakhir, negatif 3 dengan 5. Lebih kecil. Kecil atau lebih besar? Kecil. Oke. Nah, waktunya latihan individu. Ibu akan memberikan soal-soal latihan individu. Nanti kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Oke, silakan mulai mengerjakan. Ibu tunggu 15 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Aku lihat dulu. Iya, kasih. Iya, Mbak mau. Jelagam kok jelagam sih. Enggak ya, kalian mandi. Lihat dong. Nggak bisa. Nggak bisa tak, kerjakan sendiri lah. Klik banget sih kamu. Gitu lah. Nanti dimarahin di sini loh kamu. Aku lihat dulu kan juga. Ini apa sih? Jujur nggak mau. Gak boleh jajan, kamu itu. Jadi yang mandiri dong. Minta saya mobil. Pak, suasana Pak. Gak jalan. Sudah selesai? Sudah. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Di sini. Meja ibu. Cek dong, aku lihat. Ini ada yang mau maju mempresentasikan jawabannya? Saya. Oke, Alifatun Hikmah. Bentar ya. Nih. Di sini ya, Bu ya? Iya. Jadi cara mengurutkan bilangan bulat itu kita harus menulis nilai 0 dulu di tengah teman-teman. Terus kita mengurutkan dari bilangan positif dulu itu ke arah kanan dari nomor 1, 2, 3. Selanjutnya kalau udah mengurutkan nilai positif, kita mengurutkan nilai negatif ke arah kiri dari angka negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Untuk cara nomor 2 dan 3 itu sama kayak nomor 1. Jadi begitu ya teman-teman. Sudah, Bu. Terima kasih ya. Sama. Oke, pemaparan hasilnya sudah selesai. Yang kedua, waktunya kerja kelompok. Ibu bagi ya. Di sini tim A dan ini tim B. Baik, Bu. Ibu akan kasih tugas kelompok. Ini untuk
Oke, selamat mengerjakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini gimana ya? Ini lebih besar dari sini ya? Kan dia punya ini. Enggak, lebih kecil tadi ini. Lebih besar. Oh, gitu. Berarti lebih besar ya? Iya, kalian bisa. Bagaimana soalnya? Pak, susah banget. Gimana ya, Kak? Semangat ya. Iya, Pak. Ya, Pak, makasih ya. Ini ya. Iya. Ini selanjutnya nomor 2 min 7 itu gimana? Di sini min 7-nya iya. Lebih kecil. Ini di sini. Berarti lebih kecil ya? Iya, iya. Besarnya satu. Ini enggak sih tambahnya? Sudah, Ibu. Ibu sudah. Bu sudah kelompok kami. Ini gimana? Oke, baik, gimana soalnya? Susah? Agak susah, Iya, yang terakhir itu. Ada yang mau jelasin nggak jawabannya? Ya, Bu. Oke, kelompok B ya, silakan. Ayo teman-teman kita maju. Iya, silakan. Sangat sekali kelompok ini ya. Ya. Ayo tunjukkan. Jadi kita di sini diberi tugas membandingkan bilangan bulan. Nah, di sini kan sudah ada contohnya ya teman-teman. Kita tinggal melihat saja. Yang sebelah kanan itu yang positif, yang sebelah kiri itu yang negatif. Nah, di sini contohnya kan 2 dan minus 2. Jadi yang lebih besar itu 2. Jadi 2 lebih besar dari minus 2, teman-teman. Ya. Nah, untuk soal yang pertama 9 titik minus 8. Nah, berarti jawabannya itu apa, teman-teman? Lebih besar. Nah, betul sekali. Kita sama ya jawabannya. Iya. Ya, oke. Selanjutnya ini minus 7 titik minus 1. Berarti lebih besar mana, teman-teman? Lebih besar minus 1. Pintar, betul teman-teman. Yeay. Selanjutnya terakhir minus 3 titik 11. Berarti jawabannya apa, teman-teman? Kecil. Nah, betul sekali teman-teman. Minus 3 lebih kecil dari 11. Yeay. Terima kasih. Selamat kita sama. Ya, baru kita sama ya. Senang sekali. Terima kasih, Bu. Baik, Nak, tugasnya dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Ibu. Perwakilan kelompok aja yang kumpulkan. Biar Ibu nilai ya. Oke. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, selesai sudah tugas-tugasnya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau buat permainan kecil. Sekarang angkat pulpen kalian. Masing-masing harus bawa pulpen ya. Kenapa ya? Ada pulpen. Pulpen kamu mana? Tadi kamu kerjain pakai apa? Itu pulpennya siapa? Enggak tahu, Bu. Pulpenmu. Bukan. Ambil Iya. ya. Ya Allah. Makasih ya, Bu. Iya. Sekarang berdiri. Bukunya ditaruh di kursi. Ada ke sana. Sana. Oke. Mundur 2 langkah. 1, 2. Oke. Udah. Setengah lencang kanan kiri. Kamu kiri. Kanan. Kiri. Nah, oh kiri. Udah. Ya. Udah. Sekarang pegangan pulpen masing-masing. Sama. Gimana, Bu? Pulpenmu ini ya. Enggak, kamu di sini. Oh. Nah, kamu ke sini. Oh. Nah, tuh. Pulpennya pakai alat buat alat enggak, kamu ke sini. Lepas. Gerak. Nah. Oke. Ingat bilangan positif sama negatif. Ingat dulu. Kalau positif kemana? Kanan. Negatif kemana?
positif kalian ke kanan, kalau negatif kalian ke kiri. Kalau ibu bilang 0, kalian harus diam di depan. Baik, ayo, paham? Paham. Positif? Lompat ya. Lompat. Negatif? Positif? Positif? Negatif? 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 Iya, 0. Positif? 0. Negatif? Oke, terima kasih. Wah, sepertinya kalian sudah memahami sekali ya konsep bilangan bulat ini. Nah, bilangan bulat ini jadi bilangan yang bulat. Enggak salah sih. Benar ya, benar. Tapi enggak salah. Salah tapi enggak benar. Jadi apa bilangan bulat tadi? Bilangan yang positif dan negatif. Benar tapi kurang tepat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Nah, oke. Nanti malam jangan lupa belajar ya. Besok kita akan belajar bagaimana operasi penjumlahan tentang bilangan bulat. Baik, ayo. Oke. Sebelum kalian pulang, mari kita berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ya. Ibu tunjuk ya. Siapa ya? Rifah. Baik teman-teman, kita pulang, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Sekarang boleh pulang. Selamat siang. Siang. Bu. Terima kasih. Kalian boleh pulang dulu. Ada salim-salim. Pulang dulu ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sinti, selamat siang. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Dan tadi mengamati pembelajaran tadi. Saya lihat Anda mempersiapkan dengan sangat baik. Bagaimana konsep Anda setelah mengajar tadi? Saya merasa sangat lega, Pak. Siswa terlihat antusias, terutama saat permainan kecil tadi, lompat bilangan. Tapi saya merasa ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat saat diskusi kelompok. Saya setuju. Simulasi yang Anda berikan tadi itu sangat kreatif dan mampu menarik perhatian para siswa. Mereka tampak lebih bersemangat saat ini. Namun saya juga mengamati ada beberapa kelompok yang kurang aktif dalam berdiskusi. Menurut Anda, apa penyebabnya? Mungkin karena belum semua siswa terbiasa dengan metode diskusi kelompok. Ada yang lebih suka mendengarkan daripada aktif berbicara. Saya merasa perlu lebih banyak memberikan motivasi kepada mereka agar mau terlibat dalam diskusi. Benar sekali, Bu.
tiap anggota kelompok mungkin bisa membantu meningkatkan partisipasi. Misalnya ada yang bertugas sebagai pencatat, penyaji, atau pemandu diskusi. Wah, itu ide yang sangat bagus, Pak. Saya bisa mencoba memberi mereka peran yang lebih terstruktur. Mungkin juga saya akan memberikan lebih banyak contoh konkret atau latihan terlebih dahulu sebelum masuk ke diskusi kelompok, agar mereka merasa lebih siap. Bagus sekali. Saya juga melihat bahwa penggunaan teknologi seperti proyektor dan slide materi tadi itu cukup efektif dalam membantu visualisasi konsep. Namun ada beberapa momen di mana siswa terlihat kurang fokus saat Anda beralih slide itu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan fokus mereka saat menggunakan alat bantu saat itu? Saya setuju. Saya pikir saya bisa lebih sering berinteraksi dengan siswa saat menjelaskan menggunakan slide. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka atau memberikan kuis singkat sebelum berpindah ke slide berikutnya. Itu yang sangat tepat. Interaksi langsung bisa membuat siswa itu lebih fokus dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Serta keseluruhan, saya sangat mengapresiasi kreativitas Anda dan usaha Anda dalam koreksi metode pembelajaran tadi. Saya yakin dengan sedikit penyesuaian, hasilnya akan lebih maksimal. Terima kasih banyak atas masukan dan dukungannya Pak Kevin. Saya akan lebih berusaha memperbaiki dan meningkatkan metode yang saya gunakan agar pembelajaran. Terima kasih banyak atas masukan dan dukungannya Pak Kevin. Saya akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan metode yang saya gunakan agar pembelajaran lebih efektif. Saya sedang mendengarkan di sini semangat Anda untuk terus belajar dan berinovasi sangat menginspirasi. Jangan ragu untuk meminta dukungan atau bertanya jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Kita semua belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih Pak Kevin. Saya akan terus berusaha dan pastinya akan minta bantuan jika diperlukan. Saran dan supervisi Bapak sangat membantu saya. Sama-sama Bu Cindy, saya senang berdiskusi dengan Anda. Mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa kita ya. Terima kasih ya Pak Kevin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, selamat siang Pak. Siang Bu Cindy. Assalamualaikum.